Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 11. Kami pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang konsolidasi anak perusahaan yang dimiliki penuh. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama itu ada Desa Made Kemarayanti Wardana dengan NIM akhir 061, ada Ida Ayu Cahaya Dewanti dengan NIM terakhir 081, dan saya sendiri Agnes Monika Febrianti dengan NIM terakhir 105. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas yang pertama yaitu prosedur konsolidasi, kertas kerja konsolidasi, dan penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan penuh. Sebelum masuk ke prosedur konsolidasi, apa sih itu laporan keuangan konsolidasi? Jadi, laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan hasil operasi atau posisi keuangan dari dua atau lebih entitas legal yang terpisah menjadi satu laporan keuangan untuk entitas ekonomi secara keseluruhan. Prosedur konsolidasi, termasuk juga kertas kerja, dibuat untuk menggabungkan akun-akun dari induk dan anak-anak perusahaan sehingga tampak sebagai entitas tunggal. Titik awal dari pembuatan laporan keuangan konsolidasi adalah pembukuan dari masing-masing entitas yang terpisah. Karena entitas konsolidasi tidak memiliki pembukuan, maka nilai yang tertera di dalam laporan konsolidasi itu sebenarnya terdapat pada pembukuan dari anak perusahaan atau induk perusahaan ataupun kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi merupakan mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan terpisah yang akan dikonsolidasikan dan menyesuaikan saldo gabungan menjadi angka yang akan dilaporkan seakan-akan semua perusahaan yang dikonsolidasi tersebut adalah perusahaan tunggal. Nah, adapun format dari kertas kerja itu terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama itu ada nama pos atau nama akun. Di kolom kedua itu ada data neraca percobaan. Itu terbagi lagi menjadi 2 kolom, yaitu kolom induk dan kolom anak. Nah, di kolom yang ketiga itu ada ayat jurnal eliminasi yang dibagi menjadi 2 kolom juga, itu ada kolom debit dan kolom kredit. Dan di kolom terakhir itu ada kolom konsolidasi. Ada beberapa ayat jurnal eliminasi yang diperlukan pada akhir periode, tetapi tidak diperlukan pada akhir-akhir periode berikutnya. Seperti misalnya, pinjaman dari induk perusahaan ke anak perusahaan pada bulan Desember tahun 2000X1 itu dilunasi pada bulan Februari tahun 2000X2. Itu memerlukan ayat jurnal untuk mengeliminasi piutang dan utang antar perusahaan pada tanggal 31 Desember tahun 2000X1. Ada beberapa ayat jurnal eliminasi yang dibutuhkan dalam kertas kerja konsolidasi. Tiap laporan keuangan konsolidasi disusun untuk beberapa periode, seperti contoh misalnya apabila induk perusahaan ingin menjual tanahnya ke anak perusahaan lebih tinggi harganya sebesar 5 juta dari perolehan tanah tersebut. Nah, ayat jurnal kertas kerja konsolidasi itu diperlukan untuk mengurangi saldo tanah sebesar 5 juta tiap kali neraca konsolidasi itu disusun selama anak perusahaan masih memiliki tanah tersebut. Penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan penuh. Nah, kondisi konsolidasi yang paling sederhana itu terjadi apabila laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan dengan hubungan istimewa dikonsolidasikan sesaat setelah timbulnya hubungan induk perusahaan dengan anak perusahaan melalui penggabungan usaha atau melalui pembentukan anak perusahaan yang baru. Berikut ini adalah neraca PT Induk dan Anak 1 Januari tahun 2000X1 sesaat sebelum penggabungan usaha. Nah, berdasarkan pada contoh, PT Induk membeli seluruh saham biasa beredar pada PT Anak seharga 300 juta. Nah, pada tanggal penggabungan usaha, nilai wajar dari masing-masing aset dan kewajiban PT Anak itu sama dengan nilai buku yang disajikan di figur 4-2 tadi, karena PT Induk mengakuisisi seluruh saham biasa PT Anak, dan PT Anak hanya mempunyai satu jenis saham beredar.
Nah, jadi PT Induk itu mencatat akuisisi saham dalam pembukuan pada tanggal penggabungan usaha dengan ayat jurnal 1 Januari tahun 2000X1, investasi pada saham PT Anak sebesar 300 juta pada kas sebesar 300 juta. Itu mencatat pembukuan saham PT Anak. Dapat dilihat dari figur 4-3 itu merupakan neraca PT Induk dan PT Anak 1 Januari tahun 2000X1 sesaat setelah penggabungan usaha. Nah, ini merupakan kertas kerja konsolidasi 1 Januari 2000X1 tanggal penggabungan usaha. Ini 100% penggabungan pada nilai buku. Jadi, ayat jurnal eliminasinya itu adalah saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba sebesar 100 juta pada investasi pada saham PT Anak sebesar 300 juta. Ini mengeliminasi saldo investasi. Harga perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk nilai aset bersih, kemampuan laba perusahaan, dan kondisi pasar secara umum. Pada saat perusahaan akan membeli perusahaan lain, tidak ada alasan untuk mengharapkan harga beli yang sama dengan nilai buku saham yang diakuisisi. Proses yang digunakan untuk menyusun neraca konsolidasi ini hanya lebih sulit pada saat 100% saham perusahaan itu dibeli pada harga yang berbeda dengan nilai bukunya. Perlakuan diferensial positif. Ada beberapa alasan mengapa harga beli saham suatu perusahaan lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut. Yang pertama, kesalahan dan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Yang kedua, selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Dan yang ketiga, keberadaan goodwill. Selanjutnya, kesalahan dan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Dalam beberapa kasus, kesalahan dan penghilangan disebabkan semata-mata karena pencatatan tidak memadai. Jika terdapat kesalahan dan penghilangan tersebut, harus dilakukan koreksi langsung di pembukuan anak perusahaan pada tanggal akuisisi. Koreksi ini diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya sesuai dengan PSAK 25. Setelah pembukuan anak perusahaan dinyatakan sesuai dengan PSAK, maka tidak ada lagi bagian diferensial yang disebabkan adanya kesalahan dan penghilangan tersebut. Selisih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Dalam banyak kasus, nilai wajar dari aset bersih perusahaan yang diakuisisi lebih tinggi dari nilai bukunya. Akibatnya, harga beli lebih tinggi dari nilai buku saham yang diakuisisi. Prosedur yang digunakan untuk menyusun neraca konsolidasi harus menghasilkan semua aset dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Penilaian ini dapat dicapai dengan yang pertama, aset dan kewajiban anak perusahaan direvaluasi langsung pada pembukuan anak perusahaan. Yang kedua, dasar akuntansi dari anak perusahaan tetap dipertahankan dan revaluasi dilakukan tiap periode dalam kertas kerja konsolidasi. Sini ada contoh, jika nilai wajar tanah PT Anak ditentukan lebih besar 40 juta dari nilai buku dan nilai wajar semua aset dan kewajiban lain sama dengan nilai bukunya, seluruh jumlah diferensial dialokasikan ke tanah perusahaan. Alokasi diferensial ini dibuat dalam kertas kerja konsolidasi dengan ayat jurnal berikut. Jadi tanahnya di debit sebesar 40 juta, diferensial atau mengalokasikan diferensial ke tanah di kredit sebesar 40 juta. Keberadaan goodwill. Pada saat suatu perusahaan membeli anak perusahaan pada harga di atas, total nilai wajar aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Tambahan pembayaran tersebut biasanya diperlakukan sebagai pembayaran untuk kemampuan laba lebih tinggi atau excess earning power. Perusahaan yang diakuisisi yang disebut goodwill karena itu setelah aset perusahaan yang dapat diidentifikasi telah pada nilai wajar, sisa diferensial debit akan dialokasikan sebagai goodwill. Jika pada contoh PT Induk dan PT Anak nilai wajar aset dan kewajiban sama dengan nilai wajarnya dan diferensial sebesar 40 juta dianggap merupakan pembayaran untuk goodwill, ayat jurnal eliminasi sebagai berikut. Goodwillnya di debit sebesar 40 juta, diferensial atau mengalokasikan diferensial ke goodwill di kredit sebesar 40 juta. Perlakuan diferensial debit. Dalam banyak situasi, diferensial terkait dengan aset dan kewajiban yang berbeda. Asumsikan bahwa nilai buku dan nilai wajar aset dan kewajiban PT Anak adalah nilai wajar. Persediaan dan tanah lebih tinggi dari nilai bukunya, sedangkan nilai wajar bangunan dan peralatan lebih rendah daripada nilai bukunya. Harga obligasi berfluktuasi jika ada perubahan tingkat bunga.
nilai utang obligasi PT Anak lebih tinggi dari nilai bukunya. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat bunga nominal obligasi lebih tinggi dari tingkat bunga pasar saat ini, dan karenanya investor bersedia membayar harga lebih tinggi dari nilai nominal obligasi. Asumsikan bahwa nilai buku dan nilai wajar aset dan kewajiban PT Anak sebagai berikut. Neraca untuk PT Anak 1 Januari, tanggal penggabungan usaha. Jadi kasnya nilai buku dan nilai wajar sama, yaitu 50 juta. Piutang usaha untuk nilai buku dan nilai wajar juga sama, 50 juta. Persediaannya untuk nilai buku 60 juta, nilai wajar 75 juta. Jadi selisih antara nilai wajar dan nilai buku sebesar 15 juta. Untuk tanah, nilai bukunya 40 juta, untuk nilai wajarnya 100 juta, maka selisihnya 60 juta. Bangunan dan peralatan sebesar 600 juta. Akumulasi penyusutan untuk nilai buku 300 juta, nilai wajar 290 juta. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku yaitu 10 juta. Jadi totalnya sebesar untuk nilai bukunya 500 juta, nilai wajarnya 565 juta. Untuk kewajiban utang usaha itu untuk nilai buku dan nilai wajarnya sama, yaitu 100 juta. Untuk utang obligasi, nilai bukunya 100 juta, nilai wajarnya 135 juta, sehingga selisih antara nilai wajar dan nilai buku sebesar 35 juta. Ekuitas pemegang saham untuk nilai buku 200 juta. Untuk saham biasa itu nilai bukunya 100 juta. Alokasi diferensial ke berbagai aset dan kewajiban. Nilai wajar persediaan dan tanah lebih tinggi dari nilai. Baik, perkenalkan, nama saya Ida Ayu Cahyadewanti, akan melanjutkan presentasi dari Geyanti. Yaitu saya akan melanjutkan mengenai perlakuan diferensial kredit. Contohnya yaitu asumsikan PT Induk mengakuisisi semua saham biasa PT Anak seharga 260 juta pada tanggal 1 Januari 2000X1. Situasi kepemilikannya yang terjadi adalah sebagai berikut. Yaitu di mana biaya perolehan investasi 260 juta dan nilai buku pada saham biasa PT Anak 200 juta dan saldo laba PT Anak 100 juta. Itu ditambah menjadi 300 juta dan hasilnya merupakan bagian dari induk. Sehingga dari biaya perolehan investasi nantinya akan dikurangi dengan bagian dari induk, yaitu 260 juta dikurangi 300 juta, yaitu menghasilkan perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan sebesar 40 juta. Nah, untuk jurnalnya yaitu PT Induk mencatat investasi pada pembukuannya, yaitu pada 1 Januari 2000X1, investasi pada saham PT Anak sebesar 260 juta, pada kas sebesar 260 juta. Baik, yaitu selanjutnya mengenai asumsikan bahwa nilai buku dan nilai wajar aset dan kewajiban adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama kas. Nilai buku sebesar 50 juta pada nilai wajar sebesar 50 juta dan selisihnya tidak ada. Piutang usaha nilai buku sebesar 50 juta, nilai wajar sebesar 50 juta dan selisihnya tidak ada. Kemudian persediaan nilai buku sebesar 60 juta, nilai wajar sebesar 60 juta dan selisihnya tidak ada. Tanah yaitu nilai bukunya sebesar 40 juta dan nilai wajarnya sebesar 45 juta. Nah, selisih antara nilai wajar dan nilai buku di sini sebesar 5 juta. Bangunan dan peralatan yaitu sebesar 600 juta. Akumulasi penyusutan sebesar 300 juta dan nilai bukunya 300 juta, nilai wajarnya 280 juta dan selisihnya yaitu 20 juta. Berikutnya yaitu total aset. Nilai buku sebesar 500 juta, nilai wajar sebesar 485 juta. Berikutnya utang usaha, nilai buku sebesar 100 juta, nilai wajar sebesar 100 juta, selisihnya tidak ada. Utang obligasi, nilai buku sebesar 100 juta, nilai wajar sebesar 100 juta, selisihnya tidak ada. Saham biasa, nilai buku sebesar 200 juta, saldo laba nilai bukunya sebesar 100 juta, dan total kewajiban dan ekuitas nilai buku sebesar 500 juta, dan nilai wajar sebesar 200 juta, dan selisihnya yaitu 15. Baik, selanjutnya, hubungan antara total harga beli yang dibayarkan untuk saham PT Anak, nilai wajar aset bersih, dan nilai buku aset bersih PT Anak adalah sebagai berikut.
yaitu yang pertama yaitu di mana total diferensial sebesar 40 juta didapatkan dari nilai buku aset bersih yang dapat diidentifikasi sebesar 260 juta itu dikurangi dengan biaya perlehan invest 300 juta. Kemudian, nilai aset aktiva bersih yang dapat diidentifikasi sebesar 285 juta didapatkan dari biaya perlehan invest sebesar 300 juta dikurangi dengan selisih lebih nilai buku di atas nilai wajar aset yang dapat diidentifikasi yaitu sebesar 15 juta. Kemudian didapatkan nilai buku aset bersih yang dapat diidentifikasi sebesar 260 juta didapatkan dari nilai aset aktiva bersih yang dapat diidentifikasi yaitu sebesar 285 juta dikurangi dengan selisih nilai wajar di atas nilai buku aset yang dapat diidentifikasi yaitu sebesar 25 juta. Kemudian berikutnya saham biasa PT Anak yaitu sebesar 200 juta, saldo laba sebesar 100 juta, pada investasi saham PT Anak sebesar 260 juta, diferensial sebesar 40 juta dalam mengeliminasi saldo investasi. Tanah sebesar 5 juta, diferensial sebesar 15 juta, pada bangunan dan peralatan PT Anak sebesar 20 juta, dalam mengalokasikan diferensial untuk menyatakan tanah dan bangunan dan peralatan pada nilai wajarnya. Kemudian diferensial sebesar 25 juta, pada tanah sebesar 3.461.530 juta, pada bangunan dan peralatan sebesar 21.538.462 juta dalam mengalokasikan sisa diferensial kredit. Kemudian berikutnya yaitu materi mengenai penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan, yaitu di mana pendekatan yang diterapkan untuk menyiapkan satu set lengkap laporan keuangan konsolidasi setelah penggabungan usaha sama dengan yang digunakan dalam menyiapkan neraca konsolidasi sesaat setelah penggabungan usaha, di mana konsolidasi setelah akuisisi anak perusahaan melibatkan perubahan-perubahan sejalan dengan berlalunya waktu. Hasil dari laporan keuangan sangat bergantung pada konsep laba bersih konsolidasi dan saldo laba konsolidasi. Berikutnya yaitu laba bersih konsolidasi. Jumlah yang dilaporkan sebagai laba bersih konsolidasi adalah bagian dari total laba perusahaan yang dialokasikan ke pemegang saham induk perusahaan. Ketika anak perusahaan dimiliki seluruhnya dan oleh induk perusahaan itu sendiri, semua laba induk perusahaan dan anak perusahaannya menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Laba bersih konsolidasi dihitung dengan menambahkan bagian induk atas laba anak perusahaan disesuaikan dengan penghapusan buku diferensial atau penurunan nilai goodwill dengan laba induk perusahaan dari hasil operasinya sendiri, yaitu laba bersih induk perusahaan dikurangi pendapatan investasi dari anak perusahaan baik dengan metode biaya ataupun metode ekuitas. Baik, sebagai contoh yaitu di mana PT Idaman membeli seluruh saham PT Amanah pada nilai bukunya. Selama tahun 2001, PT Amanah melaporkan laba bersih sebesar 25 juta, sementara PT Idaman melaporkan laba bersih sebesar 125 juta, termasuk pendapatan dengan metode ekuitas dari investasi PT Amanah sebesar 25 juta. Laba bersih konsolidasi untuk periode 2001 dihitung dengan cara sebagai berikut, yaitu di mana laba bersih PT Idaman sebesar 125 juta dikurangi dengan laba dari PT Amanah menggunakan metode ekuitas yaitu sebesar 25 juta, dan bagian PT Idaman atas laba PT Amanah sebesar 100% yaitu menjadi 25 juta. Yaitu di mana 125 juta dikurangi 25 juta ditambah lagi dengan 25 juta menghasilkan laba bersih konsolidasi yaitu sebesar 125 juta. Baik, selanjutnya yaitu soal latihan yang akan kami bahas yang ada pada buku akuntansi keuangan lanjutan. Yang pertama, soal latihan nomor L43.
yaitu di mana soalnya pada tanggal 31 Desember 2000X3, PT Bidadari melaporkan saham biasa beredar sebesar 200 juta, tambahan modal disetor sebesar 300 juta, dan saldo laba sebesar 100 juta. Pada tanggal 1 Januari 2000X4, PT Juanda memperoleh pengendalian di PT Bidadari melalui penggabungan usaha, yaitu di mana diminta di soal, yaitu buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan untuk penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah penggabungan usaha jika PT Juanda membeli semua saham biasa beredar seharga sebesar 600 juta. Yaitu di mana kelompok kami berusaha menjawab dengan pembahasan PT Induk mencatat akuisisi saham tersebut sebagai berikut, yaitu di mana investasi pada saham PT Anak sebesar 600 juta, pada kas sebesar 600 juta, yaitu dalam mencatat pembelian saham pada PT Anak. Berikutnya yaitu dengan membuat ayat jurnal eliminasi, yaitu di mana saham biasa sebesar 200 juta, tambahan modal disetor sebesar 300 juta, saldo laba sebesar 100 juta, pada investasi PT Anak sebesar 600 juta, yaitu dalam mengeliminasi saldo investasi. Sekian jawaban kami dari soal nomor L43. Selanjutnya yaitu soal kedua nomor L44. Soalnya di mana ini merupakan soal mengenai ayat jurnal eliminasi dengan diferensial. Pada 10 Juni 2000X8, PT Tidore membeli 100% saham biasa PT Bulan dengan ikhtisar data neraca untuk kedua perusahaan sesaat setelah pembelian saham tersebut adalah sebagai berikut, di mana diminta di soal, yaitu yang A, buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan untuk penyusunan neraca konsolidasi sesuai setelah pembelian saham PT Bulan, dan yang B, jelaskan bagaimana ayat jurnal dieliminasi berbeda dengan jenis ayat jurnal lain yang dicatat dalam kegiatan normal perusahaan. Yaitu di mana kita bisa lihat kas PT Tidore sebesar 15 juta dengan nilai buku PT Bulan sebesar 5 juta, nilai wajar sebesar 5 juta, piutang usaha PT Tidore sebesar 30 juta, dengan PT Bulan nilai bukunya sebesar 10 juta dan nilai wajarnya sebesar 10 juta, persediaan PT Tidore sebesar 80 juta, dengan PT Bulan nilai buku sebesar 20 juta dan nilai wajar sebesar 25 juta. Bangunan dan peralatan bersih dari PT Tidore sebesar 120 juta dengan PT Bulan yaitu sebesar 50 juta, nilai bukunya dan nilai wajarnya sebesar 70 juta. Investasi pada saham PT Bulan yaitu PT Tidore sebesar 100 juta dan total PT Tidore sebesar 345 juta dan PT Bulan nilai bukunya sebesar 85 juta dan nilai wajar sebesar 110 juta. Utang usaha di mana PT Tidore sebesar 25 juta, nilai buku PT Bulan sebesar 3 juta, nilai wajar sebesar 3 juta, dan utang obligasi PT Tidore sebesar 150 juta, nilai buku PT Bulan 25 juta, nilai wajar sebesar 25 juta juga, saham biasa PT Tidore sebesar 55 juta, PT Bulan nilai buku sebesar 20 juta, saldo laba PT Tidore sebesar 115 juta, PT Bulan nilai bukunya sebesar 37 juta, dan totalnya di mana PT Tidore sebesar 345 juta dan PT Bulan dengan nilai buku sebesar 85 juta dan nilai wajar sebesar 28 juta. Berikut pembahasan. Berikutnya yaitu pembahasan mengenai soal L44, di mana yang A yaitu jurnal eliminasi. Perhitungan diferensial yaitu di mana nilai wajar yang dibeli PT Tidore sebesar 100 juta, nilai buku aset PT Bulan sebesar 85 juta, nilai buku hutang PT Bulan sebesar 28 juta, aset bersih PT Bulan sebesar 57 juta dan diferensialnya menjadi 100 juta dikurangi dengan 50 juta yaitu sebesar 43 juta. Jurnalnya di mana saham biasa PT Bulan sebesar 20 juta, laba ditahan sebesar 37 juta, diferensial sebesar 43 juta, pada investasi pada saham PT Bulan sebesar 100 juta.
diferensial dialokasikan ke persediaan bangunan dan peralatan, jadi nilai sisa diferensial dianggap goodwill, di mana jurnal yaitu persediaan sebesar 5 juta, bangunan dan peralatan sebesar 20 juta, goodwill sebesar 18 juta, pada diferensial sebesar 43 juta. Kemudian pembahasan yang B yaitu ayat jurnal digunakan untuk apa saja, yaitu yang pertama mencatat transaksi-transaksi, yang kedua penyesuaian saldo akun yang sebenarnya, yang ketiga menutup akun-akun pendapatan dan beban pada akhir periode di mana jenis akun tersebut atau pendapatan dan beban dapat dicatat di pembukuan perusahaan. Yang keempat yaitu penyesuaian atas saldo yang berubah. Sedangkan jurnal eliminasi hanya digunakan ketika proses kertas kerja konsolidasi yang digunakan sebagai penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Hasil dari jurnal eliminasi tidak akan merubah sedikit pun saldo akun-akun yang tercatat di perusahaan. Hal ini berbeda dengan ayat jurnal yang akan merubah nilai dari saldo akun itu sendiri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Selanjutnya akan kami buka sesi diskusi. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ibu dosen. Terima kasih.